Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2C dengan anggota saya sendiri Winona Bulan Maharani. Saya Inka Rizky Mailani. Saya Muhammad Dimas Edi Surya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi keberagaman budaya Nusantara, pelajaran PPKN kelas 3 fase B dengan capaian pembelajaran sebagai berikut, yaitu peserta didik dapat mengenal identitas dirinya dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya, serta cara berkomunikasi dengan mereka dan mengenali karakteristik fisik dan non-fisik seseorang dan benda yang ada di lingkungan sekitarnya, serta memahami bahasa, kebinekaan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Peserta didik mengenal dan membedakan keragaman sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia, serta menunjukkan kebanggaan terhadap kebinekaan. Nah, sebelum ke pembelajaran, apakah kalian tahu apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, di Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang multi etnis. Artinya, bangsa Indonesia terdiri dari beragam sosial, budaya, dan adat istiadat. Nah, keberagaman tersebut menjadi ciri khas suatu bangsa Indonesia, yang meliputi keberagaman suku, agama, bahasa, makanan, rumah adat, dan tari-tarian. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai keberagaman suku. Keberagaman suku merupakan pengelompokan orang-orang berdasarkan garis keturunan yang dipandang sama dengan adanya kesamaan budaya, agama, perilaku, atau mempunyai ciri-ciri biologis tertentu. Nah, di Indonesia sendiri dikenal dengan bangsa yang memiliki berbagai macam suku. Contohnya adalah suku Jawa yang mendiami wilayah Pulau Jawa. Yang kedua adalah suku Minangkabau yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Suku ini sering juga dikenal sebagai suku bangsa Padang. Yang ketiga adalah suku Bali yang mendiami wilayah Pulau Bali. Dan contoh selanjutnya adalah suku Betawi. Suku Betawi ini mendiami wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya adalah suku Batak yang mendiami wilayah Pulau Kalimantan. Dan yang terakhir adalah suku Asmat yang mendiami wilayah Papua. Pembahasan yang selanjutnya adalah keberagaman agama. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang menganut berbagai macam agama. Nah, keberagaman tersebut disebabkan oleh berbagai latar belakang masyarakatnya, etnis, dan geografis. Agama nasional di Indonesia terdapat 6, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam beribadah di masjid, dan umat yang beragama Katolik mereka beribadah di gereja. Umat yang beragama Kristen Protestan mereka beribadah di gereja juga. Sedangkan umat yang beragama Hindu mereka beribadah di pura. Umat yang beragama Buddha beribadah di vihara. Dan yang terakhir, umat yang beragama Konghucu mereka beribadah di kelenteng. Selanjutnya ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Ya, selanjutnya ada keberagaman makanan. Ini ada nasi pecel, makanan khas Jawa Timur. Nasi pecel dianggap sebagai makanan khas Jawa karena pada saat itu nasi pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi para rombongan kerajaan. Setelahnya, dari waktu ke waktu, pecel dihidangkan sebagai hidangan untuk acara selamatan, syukuran, dan berbagai pertunjukan di daerah Jawa. Selain nasi pecel, berbagai makanan khas Jawa Timur misalnya ada rendang, makanan khas Minangkabau, ada babi guling, makanan khas Bali. Selanjutnya ada soto Betawi, makanan khas Betawi. Ada lepet, makanan khas Batak. Ada papeda, makanan khas Asmat.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang keberagaman rumah adat. Rumah adat merupakan sebuah bangunan yang dibangun dengan cara yang sama dari satu generasi ke generasi yang lain, serta memiliki ciri khas yang khusus. Jadi, keberagaman rumah adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan hingga kini masih ada yang menggunakan desain rumah adat sebagai tempat tinggal. Nah, salah satu contoh keberagaman rumah adat di Indonesia adalah rumah gadang dari Minangkabau. Rumah gadang memiliki keunikan dari bentuk atap yang runcing menyerupai tanduk kerbau. Contoh rumah adat dari daerah yang lain yaitu ada rumah joglo dari Jawa dan selanjutnya ada rumah Hunay dari Papua. Selanjutnya tentang keberagaman tari. Tari tradisional bukan hanya menjadi kekayaan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi ciri khas dari setiap daerah Indonesia. Tari tradisional juga merupakan wujud budaya di setiap daerah. Pada tari tradisional biasanya akan dimainkan oleh penari yang sudah dirias dengan pakaian khas daerah. Saat tarian dimulai pun penari akan diiringi dengan musik tradisional. Salah satu contohnya adalah tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur. Tari ini menampilkan sosok manusia berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat mencapai 50-60 kg. Contoh tari dari daerah lain adalah tari kecak dari Bali dan selanjutnya ada tari topeng Betawi yang menjadi ciri khas dari daerah Betawi. Pelajaran yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Keanekaragaman tersebut terdiri dari keberagaman suku, agama, bahasa, makanan, rumah adat, dan tari. Dari berbagai keberagaman tersebut menciptakan masyarakat yang berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.